warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kembali Sapa Pagi hadir di hadapan Anda bersama saya Intan Nafisa. Di episode kali ini pemirsa, kita akan membahas topik yang sangat menarik seputar dunia kesehatan dengan judul Sehat Hatiku, Nyaman Hidupku. Telah hadir di studio dokter spesialis penyakit dalam dari RSUD Campuur Darat Dr. Karnendi Kabupaten Tulungagung, Dr. Imam Sufa. Langsung saja kita sapa pemateri kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum, apa kabar dokter? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Luar hari-hari ini Dokter Imam dinas di RSUD Campuur Darat ya dokter ya? Iya, setiap hari saya dinas di RSUD Campuur Darat. Oh, luar biasa sekali. Hari ini kan momen nih dokter ya, habis Lebaran Kurban nih biasanya pasien apa aja nih dok yang beberapa hari ini datang ke Dokter Imam nih? Ya, biasanya kalau musim Lebaran ini sebelum maupun sesudah Lebaran itu kebanyakan pasien itu menanyakan tentang kolesterol saya bagaimana, gula saya bagaimana, tensi saya bagaimana. Jadi menurut saya hari ini kita membahas menarik ya, terutama tentang hati kita. Hati nih ya, hati, tapi bukan hati yang kayak di sini tuan patah hati itu bukan ya dok ya. Sebenarnya hati. Sakit hati. Ya, sakit hati lebih tepatnya pemirsa. Nah ini dokter, sebenarnya hati yang mau kita bahas sebenarnya hati apa nih dok? Mungkin dokter bisa menjelaskan ke pemirsa yang di rumah nih penasaran. Hati gitu. Jadi hati itu atau istilahnya dibilang kedokteran itu namanya liver. Ya. Jadi hati itu merupakan suatu organ penting, salah satu organ penting selain jantung, ya, otak ataupun ginjal. Nah, hati ini fungsinya sangat baik sekali untuk tubuh kita. Ya, bisa untuk menetralisir racun, ya, bisa untuk untuk membantu pencernaan makanan, ya. Terus kemudian juga membantu metabolisme gula, ya, metabolisme kolesterol dan lainnya sebagainya. Jadi sangat baik sekali hati ini berfungsi dan bermanfaat untuk tubuh kita. Luar biasa sekali nih dok. Berarti bukan hati yang sering netizen sampaikan sakit hati itu beda ya dok ya, patah hati itu beda ya dok ya. Kalau hati yang kita maksud ini letaknya di mana dok? Apakah beneran di dada gitu ya dok ya? Iya, itu letaknya itu hati itu berada di biasanya orang atau masyarakat menyebutnya di perut kanan atas gitu. Nah, jadi bukan di dada sini tapi sebenarnya di sebelah sini. Jadi sebenarnya sakit hatinya itu gini ya, bukan gini, di sini ya, gitu. tapi di sini. Lebih sini ya, itu namanya sakit hati atau sakit liver. Nah, itu. Nah, saat ini tuh banyak sekali dari masyarakat itu atau sudah semakin hari semakin semakin banyak ya kasusnya, yaitu hubungannya dengan namanya fatty liver ya, karena bahaya dari fatty liver itu ternyata dari berbagai penelitian itu sangat berbahaya ternyata. Kenapa nih dok, kok fatty liver menjadi yang sangat berbahaya? Apa dampaknya jika seseorang terkena fatty liver ini sendiri? Jadi kalau hati, hubungannya dengan penyakit hati itu salah satunya itu kan kebanyakan itu yang diketahui itu masalah yang paling fatal itu adalah kanker hati. Nah, kanker hati itu dulu mungkin kebanyakan itu penyebabnya dari alkohol. Ya. Ternyata dalam beberapa dekade ini kanker hati ini juga disebabkan oleh salah satunya dari fatty liver ini, yaitu penumpukan lemak di hati atau istilahnya kalau dalam kedokteran namanya non-alkoholisme fatty liver disease. Nah, itu salah satu resiko untuk terjadinya kanker hati, itu Mbak. Luar biasa sekali. Nah, fatty liver ini muncul ini kenapa nih dok? Orang kok bisa tiba-tiba kena fatty liver nih dok kira-kira? Ya, betul. Jadi fatty liver itu sebenarnya kan harus diketahui bahwa fatty liver itu adalah penumpukan lemak yang berlebihan ya di dalam hati kita. Biasanya lebih dari
5% dari berat dari hatinya itu kita sendiri. Nah, lemak itu banyak sekali ya. Jadi lemak itu masyarakat mungkin sudah awam sudah tahu lemak itu apa. Kebanyakan mereka menyebutnya adalah kolesterol yang tinggi gitu ya, atau trigliserid yang tinggi ya itu. Dan mereka juga sudah tahu istilahnya kolesterol jahat ya, kolesterol baik itu sudah tahu juga. Jadi fatty liver ini penumpukan yang berlebihan dari berbagai jenis lemak tersebut, Mbak. Seperti itu. Berarti di hati kita itu ada semacam lemak yang menyelimuti gitu ya, Dok ya. Jadi gitu ya pemirsa ya. Tuh. Jadi bukan hati yang sakit itu bukan karena putus cinta, iya, bukan, tapi karena ada lemak yang menutupi di hati kita. Nah, gini nih Dok nih, kita sering banget gitu ya dengar kayak lemak, kolesterol itu ada pada beberapa makanan tertentu. Nah, misalnya nih yang sering kita familiar nih di lingkungan ini adalah gorengan. Apakah memang seberbahaya itu ya kalau misalnya kita makan gorengan terus terhadap kandungan lemak dan kolesterol dan sebagainya itu, Dok? Ya betul, Mbak Intan. Jadi kandungan kolesterol itu kan sebenarnya kolesterol itu ada yang bermanfaat, ada juga yang merugikan. Jadi kolesterol yang bermanfaat itu fungsinya ya sebagai cadangan energi, sebagai cadangan tubuh kita untuk melakukan aktivitas ya. Juga fungsinya juga sebagai untuk hormon. Jadi kita mungkin punya kayak ovum ya, kayak testosteron itu juga perlu namanya hormon. Dan juga membantu untuk metabolisme. Tapi kolesterol ini juga merugikan untuk kesehatan kita kalau terlalu berlebih ya. Kalau misalkan numpuk ya, atau ada di aliran darah kita itu sangat merugikan ya. Salah satunya bisa menyebabkan terjadinya stroke ya, bisa menyebabkan terjadinya penyakit koroner ya, bisa menyebabkan terjadinya penyumbatan di berbagai tubuh termasuk di hati ini gitu ya. Nah, lemak atau yang tadi disebutkan dari minyak itu memang betul ya. Ya, lemak itu berasal dari ada lemak jenuh sama tak jenuh. Jadi lemak jenuh itu lemak yang menguntungkan bagi tubuh kita ya, seperti omega, seperti ikan itu juga mengandung lemak, tapi itu sangat menguntungkan bagi tubuh kita. Ada juga namanya lemak yang merugikan kita, yaitu biasanya berasal dari minyak goreng ya, daging ya, santan ya, terus kemudian mungkin ada di sebagian di makanan yang cepat saji. Begitu, Mbak. Luar biasa sekali. Terus kalau tandanya nih, Dok nih, soalnya tetangganya Intan kemarin itu bilang, aduh kok aku kayaknya kebanyakan makan gorengan nih, tapi aku sehat aja nih. Sebenarnya apa sih, Dok, tanda dari orang itu kelebihan lemak atau yang mungkin fatty liver ini sendiri? Orang itu gejalanya tuh gimana kalau ternyata dia sudah harus stop nih makan gorengan, makan yang lemak-lemak aja harus stop? Iya. Nah, itu yang berbahaya kalau ada pasien tidak ada keluhan tapi kolesterolnya ternyata tinggi, Mbak. Nah, itu sangat berbahaya. Nah, biasanya gejala yang ringan untuk kolesterol itu biasanya itu badannya itu pegel semuanya. Istilahnya ya keju-keju gitu biasanya. Terus kadang-kadang juga sampai kesemutan seperti. Karena aliran darahnya terhambat oleh kolesterol gitu. Nah, untuk fatty liver ini sebenarnya gejalanya itu kebanyakan nggak khas, Mbak Intan. Bahkan namanya disebut dengan asimptomatik, sebagian besar itu nggak khas. Kadang baru tahu itu setelah biasanya diperiksa di lab gitu atau di medical check up gitu. Biasanya ditemukan adanya kolesterolnya tinggi gitu ya. Terus kemudian fungsi hatinya itu OTPT-nya itu tinggi gitu. Kadang juga mereka itu di USG gitu biasanya nampak muncul fatty liver tapi tidak ada gejalanya. Nah, itu yang berbahaya kalau misalkan tidak timbul gejala tapi ternyata ada fatty liver. Adapun gejalanya biasanya ya seperti mual ya, seperti nyeri perut kanan atas ya, terus kemudian gejala yang lebih parah lagi bisa menyebabkan badan jadi kuning ya. Terus kemudian ada muntah-muntah darah ya, kemudian
warnanya kuning seperti itu. Pokoknya macam-macam gejala ke arah komplikasi, yaitu ke arah kanker hati seperti itu. Ngeri sekali ya berarti dok, kalau kita nggak ada gejala sesuatu terus tiba-tiba ternyata kolesterolnya naik, berarti itu bahaya sekali. Untuk tetangga-tetangganya Intan tuh harus medical check up rutin ya dok ya? Iya betul, baiknya medical check up rutin, terutama pada pasien yang sudah umur 45 tahun atau mungkin punya riwayat ya kayak diabetes, ada kolesterol maupun tensi seperti itu. Mungkin perlu medical check up seperti itu. Jadi begitu ya, wahai tetangga-tetanggaku, kalau kalian merasa sering mengkonsumsi makanan-makanan yang lemaknya jahat, seperti ya gorengan itu tadi, makanan cepat saji, jadi harus rutin medical check up. Nah, nih di RSUD Campur Darah bisa ya dok ya, kalau misalnya mau ngecek kolesterolku sehat apa enggak, itu bisa ya dok ya? Bisa, kita sudah lengkap. Biasanya pasien kita suruh untuk puasa dulu sekitar 6-8 jam, baru nanti diperiksa seperti itu. Luar biasa sekali. Bisa. Jadi nanti bisa langsung konsultasi langsung sama dokter imamnya biar jelas nih kolesterolku baik-baik aja apa enggak nih. Karena nanti kalau dibiarkan bisa sampai ke fatty liver itu sendiri ya dok ya. Risikonya ke arah fatty liver. Luar biasa sekali. Nah kalau misalnya nih dok fatty liver terus dibiarkan itu akan ada gejala selanjutnya nggak sih dok? Betul. Jadi kalau fatty liver kalau lama-lama ya tidak diketahui ya atau tidak dirasakan, nanti tiba-tiba pasien itu sudah muncul dalam kondisi komplikasi ke arah kanker hati, atau sebelumnya itu bisa menderita namanya sirosis hati. Jadi hatinya itu akibat lemaknya itu, hatinya itu digrogoti lah istilahnya ya. Digrogoti pelan-pelan ya, pelan-pelan semakin lama ya, semakin digrogoti semakin baru timbul gejala. Jadi gejala itu muncul setelah sudah digrogoti gitu livernya itu ya. Sehingga gejalanya tadi seperti perutnya membesar ya, kebanyakan penumpukan cairan itu juga ya. Terus kemudian wajahnya menjadi kuning karena bisa menyumbat empedu ya. Terus kemudian mungkin kakinya bengkak ya. Terus kemudian bisa timbul sampai ke arah muntah darah ya, muntah BAB-nya warnanya hitam ya, seperti itu. Jadi komplikasi dari fatty liver itu adalah itu sirosis dan kanker hati. Itu bahaya. Jadi selain alkohol, jadi penyebab salah satu kanker hati itu adalah fatty liver ini. Luar biasa sekali. Jadi harus berhati-hati nih. Mungkin tetangga-tetangga ini bilang aku loh sehat, gak pernah makan, gak pernah konsumsi alkohol atau yang jahat-jahat gitu. Tapi tanpa disadari nanti tiba-tiba kolesterolnya naik, nggak sadar sampai ke fatty liver. Jadi makanya pentingnya medical check up itu tadi ya. Nah nih dok nih, sebenarnya kalau orang udah terkena fatty liver gitu ya dok ya, mesti kan terdiagnosa nih. Untuk sembuhnya itu bisa nggak sih dok? Ya, itu untuk fatty liver sendiri untuk kembali kalau sudah terjadi komplikasi ke arah kanker atau ke arah sirosis, nah itu sifatnya irreversible istilahnya, atau tidak bisa kembali ya ke normal lagi, karena yaitu dia sifatnya menggrogotinya pelan-pelan, jadi tidak langsung gitu ya. Jadi pelan-pelan semakin lama semakin hatinya digrogotin, semakin lama semakin rusak. Jadi untuk mengembalikan ke seperti yang semula itu sulit untuk dilakukan atau bahkan tidak bisa dilakukan. Jadi makanya sebelum terjadi itu harus kontrol atau berobat, harus konsultasi seperti itu. Luar biasa sekali, apalagi dengan pasien-pasien yang kayak ada riwayat sebelumnya ya dok, yang kayak diabetes, keturunan sebelumnya gitu. Jadi nggak bisa ya kalau misalnya fatty liver udah berlanjut ke kanker, ke sirosis, nanti nggak bisa, maksudnya sembuh total seperti biasa nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi lebih baik mencegah nih ya daripada mengobati. Betul, iya, daripada sakit hati betulan ya. Jadi diobati dari awal ya. Sakit hati yang lebih sakit beneran ya, karena nggak bisa kemana-mana, jadi nggak nyaman juga nih ya. Nanti jadi yang luar biasa sekali. Nah pasti pemirsa di rumah juga penasaran nih, gimana sih caranya untuk mencegah nih. Tapi nanti kita simpen dulu dok. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sapa Pagi.